Terus yang bikin shock itu adalah minggu depannya atau beberapa hari setelahnya, tiba-tiba lu punya anak, bro. Iya. Kayak gimana tuh ceritanya, bro? Iya kan, emang niatnya kan memang udah sengaja itu, memang mau diserang, di-spill apa nih. Dia bilangnya enggak, tapi sengaja dikasih linknya. Oh, Diserang lah dia, apa segala macam. Oh, kamu lah ini segala macam. oleh si mantan. Jangan sentil-sentil kita. Udahlah. Lu just- juga kagak ada lagi kan? Atau udah masih nggak ada Enggak, sampai gua dipanggut-panggut ya, ini. Jangan ditayangin. Yang Minta. mana tuh? Yang barusan. Oh iya, oke, skip. Sekarang all masalah hukum clear semuanya, nggak ada. Udah nggak ada. Aman. Semuanya aman semuanya. Iya ada. Cuman dia masih nyerang gua sekali. Yang dari dia. Ada masih. Dia pokoknya kalau belum lihat gua mati, kalau nggak di penjara, Sedendam kalau nggak itu kah? jatuh miskin, nggak bakal stop. Tanya Dokter Richard. Selamat malam, Cap. Wah, hari ini kita kedatangan Cap dan Mbak Fani ya? Iya. Waduh, ini warawiri muncul di akun gosip gimana nih? Iya. Tapi katanya ya, gue sebelum itu ya, katanya kita berdua mirip. Cap. Masa? Iya bener. Orang tuh banyak yang kadang Mirip ngomong, Dokter Richard mirip loh dengan Mirip. Kapten Vincent katanya. Apa alisnya? Kan gini loh, satu profesinya dokter, satu profesinya terbang. Enggak, tapi gue kagum dengan dia. Dulu kan, lu kan number one. Kalau misalnya ada aviasi kayak gitu punya, Iya, lu number one. Gue kagum banget dengan lu. Gue pertama kali nonton lu tuh kayak yang Zero Gravity ya. Iya. Itu kan viral banget. Dan habis itu kayak, lu tuh jadi panutan dunia aviasi di Indonesia. Bener gak? Lu nganggap kayak gitu gak sih? Enggak, biasa aja. Lu nggak nganggap. Tapi kan kita nganggap semua ya. Misalnya ada kejadian musibah nih ya. Iya, Yang ditonton tuh lu bukan TV. Pendapat lu tuh kayak penting banget. Iya. Lu nginget nggak? Ya, nggak hafal semuanya. Tapi masih inget ya. Iya. Masih inget ya momen-momen kejadian itu kan kayak Iya. gitu punya. Kan itu pertama kali nama Kapten Vincent itu yang pokoknya dia lu kan luar biasa. Dan pada waktu itu lu dipuji banyak orang, bro. Iya. What happened with you right now? Nggak tahu lah, banyak cobaan, banyak yang berusaha menjatuhkan. Iya, dulu kan ya ngikutin nggak sih dari dulu, Mbak Fani? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Wih, dia dulu keren banget loh. Dia Zero Gravity dengan Mas Limbat ya. Wis kayak gitu punya, walaupun ada kontroversi, tapi dia dibelain semua umat. Dibelain semua umat, terus kayak ada kejadian 1 sampai 2 tahun setelah itu ya, ada kejadian apalagi jatuh ya kayak gitu punya Ya, ya. gitulah. Lu bawain beritanya jadi ini. Cuma sekarang ini gue lihat di akun medsos lu. Lagi kurang begitu percaya sama medsos, gitu loh. Sama dunia entertain, dunia fame itu. Sedikit kurang percaya lagi. Dulu kita percaya. Dulu kita percaya, yakin, wah gue pengen terkenal nih. Tapi begitu udah sampai di posisi itu, kayaknya pengen nggak begitu terkenal aja. Sekarang pengennya nggak terkenal. Iya, jujur aja. Makanya kita jarang upload, terus ya buat senang-senang aja. Paling konten buat bocil, paling si bocil. Biar Bocil itu apa? Panggilan sayang. panggil saya. Wih. Biasanya manggil bocil. Kenapa dipanggil bocil? Umurnya berapa? 21. Oh, 21. Lu 38 kan? Iya. Iya, 38. Kita seumuran. 37 gue, hampir 38 juga. 21. Mantap, dapat Ya, daun makanya muda. panggilnya bocil. Soalnya bukan bocilnya sih. Sebenarnya kalau umurnya sih bukan bocil ya. Cuman masalahnya si dia karakternya itu kayak bocil. Kalau di rumah itu, woi, nggak mau woi. Kayak gimana? Fanny saya panggil Fanny aja ya. Iya. Fanny panggil Cap panggil apa? Panggil koko lah. Panggil Koko. Oke. Tapi By the way, biasanya- congrats dulu ya. Kalian sudah kemarin melaksanakan hari bahagia kalian. Thank Luar you. biasa. Kenal di mana sih kalau boleh saya tahu? Ya dari teman ke teman. Sudah lama kenalnya? Ya setahun, ya sekitar 1 tahun 6-7 bulan lah. Oh, enggak begitu lama-lama banget ya. Berarti dari kejadian kemarin ya? Iya. Apa ya, sempat kejadian kemarin dilewatin juga ya? Ya udah bareng sama dia. Udah bareng juga. udah sama. Oke. Kayak gimana, Van? Coba lu ngelihat Kapten Vincent ini kayak gimana sih? Orangnya ngemong, baik. Terus kayak jiwa kebapaan banget gitu loh. Oh, kebapaan banget. Ya pengalaman lah kita ngurusin anak sampai 11 tahun masih nempel kan. Iya, masih gendong. 11 tahun masih gendong sama papa. Oh, oke. Nah ini ya, kemarin kan gue lihat ya, kemarin tuh ya, lewat di akun gosip gede kan. Lu lihatnya, nah Meret nih, move on nih gue bilang kan.
Terus yang bikin shock itu adalah minggu depannya atau beberapa hari setelahnya, tiba-tiba lu punya anak, bro. Iya. Kayak gimana tuh ceritanya, bro? Itu Ya, udah sebenarnya itu udah jadi rahasia umum dan oke lah, gua mengakui. Kita gentle aja. Kalau you ada salah, you akuin. Karena sebenarnya planningnya gue sama dia itu nggak pengen dipublish sebenarnya. Cuman kan ya ada pihak-pihak tertentu yang memang kepengennya itu menggunakan berita ini sebagai agenda dan senjata. Ya udah nggak mau lah, saya spill sekalian. Oke. Padahal dari awal itu memang kita sudah mau pernikahan kan, tapi pun pernikahan nggak ada yang mau tahu gitu loh. Maksudnya kayak gimana nih? Nggak pengen orang tahu gitu loh, biar cuman kita doang gitu. Yang 1 minggu sebelum yang hari pernikahannya itu. Enggak, harusnya itu udah lama-lama udah kita mau planning semua. Ini resepsi yang tertunda. Iya Atau kayak sebenarnya, ya pernikahannya sebenarnya harusnya itu sebelum, karena kan kita kan namanya pilot, kita harus standby call. Kalau dia bilang berangkat besok, waktu itu kan ada planning ngambil pesawat dan trainingnya nggak jelas kapan. Kita harus standby dong. Kalau resepsi segala macam nanti segala macam malah mati kita. Oh, oke. Nggak bisa. Berarti Akhirnya kita nikahnya standby. sudah setahun yang lalu. Enggak. Ini kita baru laksanakan sekarang. Memang baru dilaksanakan sekarang. Oke. Dan 1 minggu kemudian itu punya baby. Itu tuh yang Ya, bikin nggak apa-apa. heboh. Itu kita akui dan kita sudah manusia lah. Manusia juga bisa melakukan kesalahan. Oke. Tapi kita bertanggung jawab dan semua saya take good care of her sama anaknya semuanya kan nggak ada masalah. Kan beda kan kalau orang yang lari malah Iya, suruh nggak jadi masalah juga. ngegugurin. Itu juga masalah keluarga lo juga. Yang penting lo bahagia aja kan. Iya kan benar kan, masalahnya nanti kan yang kedepannya yang dilihat adalah saya, dia dan anak saya. Oke. Mau nanti menikahnya gimana ya terserahlah, orang mau menganggap gimana. Yang ngejalanin juga saya sama dia. Iya, yang penting kan kalian yang bahagia kan. Iya. Lu bahagia, Fanny bahagia, anak-anak bahagia, so what? Ngapain mikirin kebahagiaan mereka kan? Iya benar. Iya, tapi kan banyak banget sentimen negatif ya kan, ngomongin Van, kayak gimana Van? Lu baca nggak? Enggak sih, terlalu banyak ya. Awalnya. Awalnya sih iya sempet kaget, tiba-tiba kan dapat komentar sama DM banyak banget kan dari netizen. Yang awalnya nggak pernah, tiba-tiba dapat sebanyak itu. Udah jatuh bikin kemana tuh? Iya. Sedih. Dong, gila dikata-katain gitu kan. Kata-kata negatif semua kebanyakan lagi. Apa aja dia ngomongnya? Ya banyak lah. Banyak pokoknya. Tapi ya gue maju belain. Sedih? Enggak? Ya sedih dong, sempet tahun juga. Terus dari kayak gitu, Kak Vincent ini ngebantuin, dia ups di story aku. Iya kan, emang niatnya kan memang udah sengaja itu, memang mau diserang, di-spill apa nih. Enggak, padahal ngakungnya enggak, memang manipulatif banget sih ya. Dia bilangnya enggak, tapi sengaja dikasih linknya. Oh, Diserang lah dia, apa segala macem. Oh kamu lah ini segala macem. oleh si mantan? Oleh mantan lo? Nggak sebut nama lah ya. Enggak sebut nama, mantan ya udah, kok. gue langsung belain dia dong. Langsung gue belain, gue bikin klarifikasi tapi di IG dia. Soalnya kan sudah menjurus ke IG dia, ya udah gue stand up gue. Yes. Gue bicara di sana, kenapa begini? Nah, akhirnya satu persatu paling tidak 60-70% yang tadinya niatnya untuk ngehujat malah berbalik sama kita. Malah chattingin kita, Malah kasih support, malah kasih semangat iya. gitu ya. Iya. Tapi yang kan kejadian kayak gini kan stigma sih, lebih ke stigma sih. Pandangan kayak gimana sih pandangan teman-teman keluarga tentang kejadian kayak gini punya? Terutama dengan Fanny nih, kalau Cap Vincent kayaknya struggle banget dia. Terus ada lu mau ngomong apa deh pokoknya. Van gimana Van? Awalnya mereka juga kaget kan denger berita kayak gitu. Secara kan mereka kan taunya baik-baik aja, taunya wah begini ya ternyata gini-gini. Tapi setelah dijelasin mereka jadi ngerti. Oke. Soalnya kan di Indonesia ya. Indonesia ini kan mungkin kalau di luar negeri biasa aja kali Cap. Biasa udah banyak. Malah kagak nikah punya anak juga, Nggak, Ronaldo juga sering. anaknya berapa biasa aja. Sering. Cuma kan Nah, kalau Indonesia. di Indonesia kan jadi kayak sesuatu hal yang Tabu ya. sedikit tabu ya. Nggak biasa lah kayak gitu punya. Yang jadi masalah kan ketika orang misalnya oke, dia tidak berbuat, tidak bertanggung jawab. Banyak. Saya banyak kenal orang yang dapat perbuatannya dan tidak ditanggung jawabin. Nah, oke. itu menurut saya lebih jahat sih. Malah disuruh gugur-gugurin kayak gitu. Dicoba digugurin segala macem, pakai obat segala macem. Wah gila, itu sih benar-benar sedihnya jadi seorang ibu kayak gimana tuh kalau kayak begitu. Saya kan enggak, we're fine, kita sama-sama bahagia, kita berdua menuju masa depan. Dia ada sama saya dari zaman
kita lagi susah dari zaman nol, zaman cobaan. Saksi nyata ya, Iya, dia nemenin. nemenin. Lagi zaman berat-beratnya itu ya. Terus gimana tuh nikah? Ada nggak minta mahar nggak? Ini kan lagi viral-viralnya nih sekarang nih. Nggak Minta ada. mahar rumah. Kalau Lumayan itu. gini bro, gue paling sensitif. Gue paling sensitif sama cewek yang dikit-dikit duit. Paling sensitif. Kalau gue baru kenal aja, gue udah lihat, wah bau-baunya nih, cari-cari duit. Gue nggak mau udah. Oke. Makanya kan sebenarnya sama dia ujiannya juga banyak. Waktu itu udah gue tes banyak-banyak. Udah ditesin juga ya? Apa aja tuh tes itu? Gak tau lah. Pokoknya gue udah tes-tesin. Waktu gue tes, ternyata waktu jalan waktu itu kan banyak kan yang sama Koko kan. Banyak banget. Oh ya? Yang deket. Apanya nih? Deket. Cewek yang deket dia? Iya. Wih, playboy ya dia? Bukan gue nya. Lu playboy gak sih? Enggak. Kok lu enggak ya? Agak nyelo kayak enggak gitu. Lo memang kenyataannya Enggak. kan. Enggak waktu itu single. Heeh. Habis itu baru putus juga. Ya udahlah kita berteman sama semuanya. Habis dia lihat lah. Dia lihat lah. Tahu-tahu kan ada ceweknya yang ini mau sama Koko, yang ini mau sama Koko. Sebelumnya sama dia juga ada lagi yang lain kan. ada kompetisinya dia juga kan. Oh iya. Akhirnya setelah sekian banyak ya udah deh sama dia aja karena dia nggak rewel. Oke. Nggak rewel, not money oriented dan mau nemenin kita bener-bener ya udah. That's the price untuk bisa dapetin hati gue. Udah gitu aja, udah titik. Oke. Fanny, kayak gimana? Vincent, Koko Vincent. Baik banget. Baik aja sih. Baik banget. Ya baik. Apa sih yang buat kamu jatuh cinta dengan dia? Kamu kan ngeliat tuh masalah-masalah dia. Ngeliat kan? Pasti googling dong. Lihat dong, banyak banget masalahnya. Dengan mantannya Sampai gitu sekarang ya. nggak selesai itu. Iya, lihat kan, pasti kan ya paling nggak kan pasti jadi pertimbangan juga kan. Iya. Wah dengan mantannya ada masalah kayak gini nih. Apakah seperti yang diceritakan mantan? Enggak kok. Nah, awal kan juga nggak kenal kan sama Ko Vincent itu siapa sih. Jarang lihat juga, ternyata artis kan apa sih? Oh, iya. YouTuber gitu kan. Cari-cari, ini orangnya gimana sih, liatin mantan istrinya. Terus kan mantan istrinya itu nyimpenin kayak highlight tentang toxic kejelekan mantannya ini. Terus aku lihat dong, baca satu-satu, katanya ini galak, abis itu katanya nggak bertanggung jawab atas anaknya, terus KDRT dia ngomong kayak gitu, pokoknya banyak lah yang negatif. Tapi semenjak saya jalanin sama Ko Vincent ini baik-baik aja kok, nggak pernah ada KDRT, nggak pernah marah-marah. Abis itu ya, Malah disayang. ini sayang dong. Tapi apa nomor satu nih yang kamu lihat yang bikin kamu tuh langsung jatuh cinta dengan Vincent? Kebapaan banget itu. Kebapaan. Iya. Ya. Kamu anak berapa sih? Anak ketiga, terakhir. Anak paling bungsu. Iya, Bongtot. Orang mana? Cirebon. Orang Cirebon. Terus kenalnya di mana? Jakarta? Iya di Jakarta. Jakarta. Oh, oke. Terus tapi nggak ada, jadi nggak ada minta mahar apa-apa gitu ya? Nggak ada. Benar-benar kita ya udah orang tua juga dari awal udah disetujuin sama orang tua, udah disupport banget dari awal kan, dari mungkin yang dari setahun yang lalu itu pernah diajak makan kayak gitu, mereka juga support. Terus ya udahlah. Terus malah dia bilang ini bagus nih kalau beda umur jauh ini nanti di hari tua katanya nanti kalau ada perempuan biasanya ada menopause apa segala macam gitu. Yang ini kalau beda umur jauh enggak, ini enak kata dia bilang gitu. Maksudnya ini tetap itu orang tuanya bilang kayak gitu. Ya udahlah support lah. Pintar lu cari yang muda memang. Yang lebih muda lagi gimana? Hah? Ada yang lebih muda lagi? Ada yang lebih muda lagi. Dulu dulu. Dulu. Sebelum dia pilihan sebelum. Sebelum. Berapa Kalau belas udah tahun sama nih? dia ya udah. 16. 16, buset. Tapi kan nggak mau itu bro, itu melanggar hukum bro. Oh iya. Om, panggilnya Om bukan Ko. Oh, Iya. Tapi bro, ini kan lu kan sudah nikah 3 kali ya. Iya. Dan sudah gagal pernikahan 2 kali nih. Pasti kan kita kan banyak lah ya belajar dari kejadian-kejadian hidup, dari mantan-mantan kita yang dulu. Apa sih pelajaran yang lu ambil dari pernikahan-pernikahan lu sebelumnya? Gini loh, setiap orang kalau dia tidak ada alasan nggak mungkin dia bercerai, betul nggak? Jadi tidak ada pernikahan, tidak ada orang mau menikah kalau dia tahu kalau dia itu bakal bercerai. Tujuannya bukan untuk bercerai pasti ya? Pasti tidak ada, karena kita mau menikah, kita kayak saya baru menikah, kita kan oke, kita percaya bahwa bersama-sama kita bisa punya keluarga yang baik.
Nah itu tujuan kita menikah. Tapi seiring waktu berjalan itu banyak hal bisa terjadi. Perubahan sifat antara laki-laki kayak atau enggak perubahan sifat perempuan kayak atau apapun itu yang melewati toleransi kita. Sehingga sehingga mengeluarkan keputusan untuk bercerai. Nah inilah yang jadi masalah gitu loh. Jadi kalau orang tahu dia bakal bercerai, dia nggak akan mau menikah. Nah, cuman kan kalau sampai orang itu bercerai, berarti itu ada alasan. Entah itu dari pihak cewek kah atau itu pihak cowok kah, apapun itu. Tapi yang jelas, saya yakin di luar sana tidak ada orang yang mau menikah kalau dia tahu bahwa dia akan bercerai. Itu simpelnya. Itu pelajaran yang saya bilang yang udah pasti nih ya. Ya itu prinsipnya lah. Iya. Tapi apa nih yang lu petik dari 2 pernikahan lu sebelumnya sehingga lu akan menjadikan Fanny ini adalah wanita terakhir? Pengennya pasti jadi wanita Pengennya terakhir. kayak dong. gitu. Lu harus Nggak ada apain sih nih? kayak- Apa yang gue pelajarin nih? Apa yang harus dulu ubah atau apa? Nggak ada yang signifikan ya. Artinya saya berlaku sama persis. Nggak ada perbedaan antara dulu sama sekarang, nggak ada bedanya. Jadi saya ke dia juga sama. Tapi yang beda di sini adalah komunikasi. Nah komunikasi saya sama komunikasi dia itu nyambung. Jadi selalu ketika dia mau minta apa-apa, dia tahu cara mintanya yang baik gimana gitu loh. Komunikasinya, terus kayak lagi dia nggak sifatnya demanding gitu loh. Nggak, kalau demanding, kalau ke saya kan biasa jadi commander gitu kan ya. Saya biasa memimpin. Nah kalau datang mungkin kan orang lain-lain ya. Ada orang yang dimaki-maki dikit sensitif. Nah kalau dia itu pinter. Dia itu kalau ngomong itu ya mau mie kata dia. Mau mie kata dia. Ayo Apa itu, dong mau mie beliin. Mau mie kata dia. Mau makan mau mie. mie. Mau makan mie. kata Ngalem dia. ya. Terus diem lagi. Nah. Janganlah lagi capo, janganlah mie, beliin lah mie. Ngomongnya kayak gitu. Jadi ada caranya itu Jadi nggak lu pernah nyentil even sedikit gitu loh. Makanya kita ribut sama dia pun kecil sekali, paling cemburu doang. Oke. Siapa nih yang cemburuan nih? Dialah. Dia yang cemburuan. Semua teman cowokku diblokir. Oh ya? Nggak semua kali, masih banyak kan Apa? yang berinteraksi secara intensif ya iya. Kenapa tuh? Kenapa diblokir? Kalau temen kan di temen doang kan, chatting-chattingan. Chatting tapi kenalin gue cewek dong. Kenalin gue cewek dong kayak begitu. Kan kita juga cowok, ngerti Iya, dong iya, maksudnya iya, apa iya, dong, iya. Bro? Iya kan maksudnya apa? Lebih posesif ya dia ya? Iyalah. Tapi lu cemburuan juga enggak? Enggak sih. Enggak ya? Tapi banyak yang naksir loh ke Vincent. Kagak udah tua. Udah Justru umur keemasan laki-laki itu kan umur kayak kita, bro. Udah Sebentar tua. lagi kita masuk ke umur keemasan kita. Ini bener lu, jangan ketawa. Cowok itu umur keemasan itu di atas 40. Beda dong, Dr. Richard Lee sama Vincent beda. Enggak, beneran. Kalau ini kan Dr. Richard Lee kan terkenal. Kalau Kapten Vincent apa coba? Lu lebih terkenal dari gue. Enggak. Lu tuh panutan gue Bukan, bahkan. bener-bener. Beda-beda. Kalau lu aviasi, gue kan skincare gitu. Tuh ini aja make nih. Ini asli nih make. Makin skincare gue ya? Itu berapa kali live kan tuh. Iya. Pakai gua nggak skincare liat. dia yang mana Aten gue sampai hafal tuh. Apa? Oh, Athena. Athena. Ah iya tuh. Mantap tuh pakai gini dia. Iya ya. Mantap. Thank you. Tapi apa ya, kemarin kan kita tuh nikah yang sebel gak sih lo nikah sampai ribut-ribut kayak gitu punya. Dulu kan sayang, cinta, bagaimanapun juga kan pernah jadi orang yang lu cinta kan. Betul. Kan gini loh, bro. Kita tuh kalau bisa jangan usikin orang lah, artinya gitu. Toh gue sama pernikahan gue yang lalu, memang gue ada bercerai 2 kali. Dalam posisi ini adalah satu posisi yang cukup oke juga untuk dilihat dari sisi lainnya. Sisi pernikahan pertama gue gak ada masalah kok. Gue gak pernah ngusik dia gak pernah ngusik gue. Yang pertama gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang kedua ini aja yang ribut gede sampai sekarang. Gue gak mau tahu lah yang nomor berapa, gue gak tahu lah. Ya. Ya udah. Tapi intinya bisa kelihatan lah. Kalau tidak ada saling ngusik. Bahkan ada berapa kali orang yang nanya-nanya di live kan.
ini gimana, kenapa sama ini? Nggak pernah gue mau jawabin, karena gue nggak pernah diusik gitu loh. Oh, lu nggak pernah mau ngusik? Nggak, karena gue nggak pernah diusik, gue nggak akan diusik, nggak akan ngusik balik gitu loh. Okay. Nah selama dia nggak sentuh-sentuh hidup kita ya nggak masalah. Cuma kalau sama ini hidup kita tuh selalu aja, nggak tahu deh, ada aja. Atau ada masalah apa gitu, gue nggak ngerti. Dia sudah married lagi belum? Gue nggak tahu lah, no comment. No comment. Enggak, ini bahaya soalnya. Orangnya sangat manipulatif banget. Hati-hati banget itu. Tapi gue ada baca tadi ya. Gue mengundang lu kan gue baca-baca ini. Tapi gue konfirmasi sama lu ya. Ini ada cerita dari mantan bini lu yang dulu. Katanya marah-marah karena lu minta kereta bayi dengan mantan bini lu yang lama. Ya kita liatin aja. Pokoknya nanti kita pakai kereta bayi yang mana. Nanti lihat aja. Gitu aja. Tapi lu ada minta? Kita nggak usah ngomong. Biar buktinya aja. Kita lihat aja. Gitu aja. Berarti nggak ada minta? Kita nggak mau ngomong segala sesuatu yang memperkeruh keadaan. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Gitu aja, kita lihat aja nanti. Ya kan soalnya kan ini kan menimbulkan stigma seolah-olah kayak wah Kapten Vincent lagi susah banget nih kayak gitu punya. Padahal kita tahu bro, gaji pilot kan tinggi. Kalau lagi terbang. Lu kagak terbang? Enggak, intinya sekarang ada hal yang di sini kan gue udah bilang, gue nggak pengen bahas-bahas yang lain-lain. Fokus sama keluarga, oke, gitu. Sebenarnya ya masa lalu juga nggak pengen, ya cuman ya udah pengennya nih now and future lah, pengennya kayak gitu. Ya makanya sebenarnya nggak penting juga dibahas juga. Yang jelas kan gue bilang. Lu pengen move on lah ya. Liatin aja, nanti liatin aja gitu. Lebih gampang. Tapi lu sekarang masih jadi pilot kan? Status license 2 hidup aktif semua. Oh, jadi karena kan cuman kan namanya status kepegawaian kan kita kan ngikut sama bos tinggal nungguin bos lah. Oh, lu di mana sekarang? Bawa private jet? Iya kalau private kan nama ya nggak boleh kasih tahu. Oh oke. Kayak lu nih bos nih, tapi bos masih jadi bawa. sopir lu, gue jadi sopir lu. Masa ya lu mau pergi kemana gue kasih tahu? Ya kan kagak lah. Tapi gue kan lihat ya video kemarin ya. Gue kan kemarin di Lambe Tura. Lu boleh nggak jawab sih kalau gue agak sedikit sensitif ya. Gue kemarin lihat di Lambe Tura itu banyak video lu kan akhir-akhir ini kan jadi hits banget tuh diberitain tuh. Tapi gue ngelihat kayak itu video lu lagi live ya kemarin ya. Ya memang lagi tertekan kali. Nah gue ngelihat itu kayak ada frustasi gitu bro. Kayak ada kemarahan, anger yang luar biasa, frustasi gitu. Ya begitulah bro. Itulah kehidupan gue, udah saking capeknya, udah saking beratnya, saking capeknya, ya sampai stres lah. Lu mau apa ngadepinnya kayak orang kayak begitu gimana? Didiemin nggak bisa, diiniin nggak bisa. Masih gangguin lu terus berarti? Nggak tahu dah. Bilangnya kita nyentil duluan. Padahal bro, gue orangnya tuh lihat dong mana pernah gue sentil orang lain. Padahal gue punya juga nih apa kesalahan dia, misalnya, ya kan? Bisa kalau gue mau keluar jelekin orang gitu kan, nggak ada esensinya buat apa. Tapi yang ini mah begitu, selalu sentil duluan lah, apa cobain aja lihat. Ada nggak sebelum kemarin gue speak up, mana ada gue bawa sesuatu tentang dia. Udah lewat, sempet gue marah waktu first initial dulu, tapi udah lewat lah. Tapi lu lihat aja kalau di tempatnya dia berbagai macam, mulai dari highlight apa segala macam, semua reels. Ya kalau katanya sudah move on, ya sudah lu move on. Gue udah move on. Gue udah happy. Gue cuma minta jangan diusik gitu aja. Janganlah usik. Kalau mengusik waktu saya sendiri nggak masalah gitu. Tapi kalau udah ada bini, lu masih simpan begitu, apa sih fungsinya ngejelekin gue lagi? Lu kan ngejelekin masa depan. Ini oke lah, dia tidak melihat segala sesuatu buat masa depan anaknya dia. Dia mau jejak digitalnya makin banyak. Tapi respect lah kehidupan baru gua sekarang. Ya udahlah, orang juga sudah move on kan. Iya kan, maksudnya kan kehidupan baru gua udahlah, jangan sentil-sentil kita. Udahlah. Lu juga kagak ada lagi kan? Atau udah masih sampai dipanggut-panggut ini. Jangan ditayangin. Yang mana tuh? Yang barusan. Oh ya, skip nanti yang masalah ini ya. Tolong itu di skip aja. Siap. Tadi kan gua kan nonton juga video klarifikasi lu kemarin ya. Bukan kemarin lagi, beberapa jam yang lalu. Lu ngomong, lu masih lu baik-baik aja lah. Intinya lu bilang kan secara ekonomi itu ya memang mungkin lagi sulit, tapi masih baik-baik aja nih. Gak usah dimasukin lagi, gua gak mau itu. Yang mana nih yang lu mau masukin? Gak usah masukin lagi, masalah gak mau lah.
Iya. Jangan, Coba bro. ada yang gue concern dengan lo itu. Yang nanti ya jangan masukin semua. Siap. Yang gue mau concern dengan lo itu adalah, lu kan ngomong di situ kan, ya lu masih menghidupin ada 5 anak lo kan. Berarti kan lu masih akrab dengan anak-anak lo. Ya, yang 1-2 masih. Anak lu paling gede umur berapa sih? 15. Udah gede. Gede bro. Yang paling kecil yang ini ya, yang Kecil nomor 4. 15, 14, 43. 3 tahun 4 tahun. 3 Heeh. tahun 4 tahun. Dan itu semuanya masih dibiayain semua dong artinya. Iya dong. Berarti lu masih bertanggung jawab banget dong Tanggung sebagai jawab dong. laki-laki ya. Oh, lu mau pakai putusan ini kayak gini? Gak usah masukin ini. Kan bahaya bro, males lah. Yang mana nih? Nah, Barusan. tapi Pokoknya masalah ini semua jangan deh masuk. masukin, oke. Tapi lu masih dengan anak-anak masih akrab semuanya. Masih. Van, kamu kan bagaimanapun juga kan istrinya Ko Vincent ya. Kayak istrinya Ko Vincent, bagaimanapun juga kan Ko Vincent kan anaknya nih ada 5 nih. Iya. Yang kayak gimana nih jadi mama yang sudah punya anak 15 tahun nih? Iya, jalanin aja sih. Pernah ketemu nggak? Pernah yang 1-2. Oh, yang 1-2. Oke. Main. Manggilnya juga nggak mama, Cici. Cici. Jadi lebih akrab ya jadi ya. Oke. Kayak gimana perasaannya punya beberapa anak apa ya? Anak sambung ya? Atau anak apa itu namanya itu? Iya, anak sambung kan. Anak sambung. Bisa menerima semuanya. Bisa kok. Oke, fine kalau kayak gitu. Iya. Tapi bro, ini menurut gue ya, gue kan nggak jadi masalah ya. Gue mau yang mana di skip kan nggak jadi masalah. Tapi ini saran gue pribadi ya. Sometimes itu netizen itu ya, nggak akan pernah berhenti sampai dia itu mendapatkan. Gue berusaha nih menfilter seperti yang ya lebih nyaman lah ya obrolan kita gitu ya. Tapi sometimes kan netizen ini sebenarnya lu tahu sendiri, lu tahu media sosial sudah lama dari tahun 2000 berapa? Dari 2016 ya. Lu kan tahu bahwa mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Ya biarkan saja, untuk apa klarifikasi hal-hal yang nggak penting. Hal-hal yang kira-kira sifatnya menjatuhkan gue sendiri. Tapi kan kalau nggak diklarifikasi kan nama lu jadi jelek. Kemarin udah gue klarifikasi, lu mau nonton oke, enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Oh, oke. Soalnya kan bagaimanapun juga untuk pekerjaan, untuk melanjutkan ke depan kan kita kan perlu citra juga, apalagi kita public figure kan Iya sebenarnya betul. kan. Jadi kan mungkin netizen juga pengen jelas aja sih sebenarnya sih masalah lo atau apa kayak gitu punya. Tapi lu memang nggak mau sharing. Nggak, Lebih introvert. Karena nanti dipikirnya itu lagi, nyenggol lagi. Oh. Nyenggol lagi ini segala macem. Oke. Tapi sekarang all masalah hukum clear semuanya, nggak ada. Udah nggak ada. Aman. Semuanya aman semuanya. Iya ada, cuman dia masih nyerang gua sekali. Yang dari dia. Ada masih, dia pokoknya kalau belum lihat gua mati, kalau nggak di penjara, Sedendam kalau nggak itu kah? jatuh miskin, nggak bakal stop. Tapi kalau dari afiliasi kemarin aman semuanya. Iya, itu juga nggak mau dibahas juga. Nggak mau dibahas, oke. Nggak mau dibahas. Bo, bisnis lu sekarang apa sih? Sekarang masih ngerintis bro. Apa aja Lagi tuh? ngerintis. Masih pilot pasti, selain pilot ya? Itu kan pekerjaan. Pekerjaan kita tetap setia di sana. Tapi ya sementara kita lagi ngerintis usaha satu untuk aksesoris HP. Oke. Ya kan, kita lagi bikin apa namanya aksesoris HP yang premium buat teman-teman yang bisa super fast charging itu. Oh, lagi bikin. oke. Nah, terus sama pipa lagi ngerintis usaha distribusi pipa juga. Oke. Ya, sama satu lagi ya mobil listrik. Oh, apa nih? Apa ini? bikin mobil listrik. Bikin mobil listrik? Wah, Iya. mantap, keren. Iya. Di mana? Bikin Join dengan orang lain? enggak sendiri. Oke. Yang kemarin bar jadi nggak ya? Ya, Kan lu kan lagi mau bikin lagi restoran lah. Oh, kemarin kan gue kebetulan kan dekat juga kan. Katanya si Indra kan katanya mau ngajakin lu kemarin ikutan bar itu. Nggak ikut. Enggak, gua nggak jadi. Nggak ikut. Gua nggak jadi. Lu temenan kan dengan Indra kan? Ya, berteman. Nah, gue mau tanya dengan lu. Lu nyesal nggak temenan sama dia? Enggak. Gua nggak pernah menyesal berteman sama semua teman gua. Oke. Karena siapapun teman gua, lah itulah teman gua. Sampai dia jahatin gua, sampai dia musuhin gua, dia tetap teman gua. Oke. Oke, bro. Bro, mungkin ya kita tinggalin kontroversi lah ya. Ini kan lu sudah punya anak. Lu pengen pendidikan anak lu kayak gimana sih? Pengen jadi pilot juga anak lu? Kalau gua sih tergantung anaknya mau jadi apa. Yang paling gede apa, cowok? Cowok. Mau jadi pilot juga? Nggak tahu.
Nanti kalau mau apapun yang dia mau, kita pasti support dia. Karena gue pernah ngerasain, waktu gue pengen jadi apa, kagak disupport, susah. Tapi ya anak gue mau apa, gue pasti support. Nah, lo Itu kan pengalaman support gue. semuanya. Terus pengennya yang ini kecil cewek ya? Ya cewek. Wih, cantik dapat anak cewek. Buat hari tua, Iya. ya anak cewek enak, lucu, manja. Lu pengen berapa lagi nih jadi? Enggak lah udah. Satu doang. Lihatlah kalau Tuhan Tapi sudah ada kasih. cewek juga. Udah, kan cowok cewek. Oh, cowok cewek. Cewek semua enak ya. Gue nggak dapat anak cewek. Cowok semua. Ya bikin lagi. Mungkin lagi. Gue udah 3 gila. Iya tambah lagi. Enggak. Bapaknya berangkat terus. Susah ngurusnya bro. Tapi yang paling dekat dengan yang mana? Ya dulu sih yang tinggal sama kita yang laki paling gede. Nah, habis itu akhirnya karena kita kan sebagai laki-laki harus kerja kan ya. Dia tinggal sama kita di rumah. Terus dia cuma main game. Apalagi habis perceraian waktu itu kan. Saya nggak tega, ini gimana ya kan. Ya saya telepon mamanya, udahlah ini anak bawa sana. Biar di sana aja. Ya udahlah. Anaknya juga mau, ya udahlah. Akhirnya sama mamanya, sekarang gabung. Lagian juga secara psikologis, ini kita dikasih tahu sama orang-orang senior lah ya. Jangan pisahin anak kandung, katanya. Kalau you bercerai, nggak apa-apa. Mau dibawa papanya, sekalian papanya, atau enggak mau dibawa mamanya, bawa mamanya. Jangan pisahkan, karena mereka akan punya bonding. Itu lebih penting. Bonding mereka sebagai kakak adik itu yang paling penting. Jadi ya udahlah, yang terbaik selama dia bisa bertumbuh, belajar, dan ada orang sayangin, udah nggak apa-apa. Toh anak nggak mungkin lupa sama orang tuanya. Oke. Ya tetap bagaimanapun juga tetap anak lo lah ya. Ada bekas istri, nggak ada bekas anak. Ah ya itu mantap bro itu bro. Tapi bro ini ya kan lu kan roller coaster banget nih. Dipuji-puji, lu-lukan, tiba-tiba ada masalah ya sampai detik sekarang ya. Masalah besar banget 2021, 2022 ini lu jalanin. Siapa sih orang yang menurut lu paling penting yang nemenin lu sampai lu bisa ngelewatin semuanya? Istri. Hani. Makanya sayang sama bocilnya. Woi. Bocilnya itu pintar ngerayu kokonya. Oh. Kalau udah mau apa. Ayo, mau pergi. Gitu. Tapi lu lihat dia stres-stresnya. Oh iya dong. Stres sih. Pas kapan tuh? Udahlah, nggak usah disebut. Apa resepnya Fanny supaya nggak stres dianya kokonya? Nggak ada. Cuman ya itu doang. Ya pokoknya tahun ini tahun macan gila, bener-bener. Cepetan deh, lewat deh tahun macan ini. Bisa stres gua. Bukan apa-apa. Tahun ini itu bener-bener tahun yang apesnya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Iya, sampai gue juga lihat lu vakum sampai media sosial. Gila. Itu pukulannya keras. Tapi lu belajar banyak kan dari semua pengalaman-pengalaman yang ada. Ya kadang-kadang kalau udah situasinya, kalau udah dari yang di atas, mau ngomong apa? Oke. Ya kan lu bikin baik pun ntar jadinya salah sama orang. Lu cuman ngendorse aja, ntar dipikirnya lu jahat sama orang. Itu kan. Padahal banyak juga yang endorse. Banyak. Kan baik-baik saja, nggak kenapa-napa. Cuman kan orang cuman stereotype kan sama. Kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi 2023 mau jadi Vincent yang kayak gimana nih? Nggak ada ide. Belum, soalnya masalah gue belum lewat nih. Belum lewat? Ya ini masalah ini. Ini kan sudah hidup baru bro. Udah, kehidupan kita sih udah hidup bareng. Cuman ya perintilannya ini yang di samping-samping ini nih yang terus merajalela, menghancurkan reputasi kita. Ya kalau menurut gue, saran gue ya sebagai pribadi lah ya kayak gitu punya ya. Gue bilang ya, sebenarnya kita nggak bisa juga menghilangkan kamera ataupun sentimen. Namanya kita kan public figure bro. Ya kan kita kan public figure kan. Ya kita nggak fair juga kalau kita ngomong, wah gue nggak mau nih kayak gini punya. Kan kadang-kadang itu bukan pilihan lagi bagi kita. Kecuali kita nutup rapat-rapat semuanya. Dan menurut gue sih ada mungkin beberapa hal yang mungkin memang harus diklarifikasi sampai sejelas-jelasnya. Agar ya kita juga bisa ngejalanin hidup loh. Itu menurutku sih. Iya, nggak apa-apa. Artinya gini loh. Lu mau ngejudge gue seperti apa,
silahkan. Karena yang jalanin hidup gue. Ada masalah, gue yang ngadapin. Ada hal yang perlu diketahui, ada hal yang nggak perlu diketahui. Itu aja gue percaya. Karena kita manusia juga kita punya privacy. Itu yang hilang. Semenjak kita Jadi public figure. itu yang hilang. Ini dulu cita-cita pengen jadi public figure. Terus aku bilang kan, gak usah, capek. Bener. Malah aku bilang gak usah. Aku bilang itu. Van masih mau jadi public figure, Van? Dia mah masih mau aja, dia masih muda kan. Strict cap. Beda. Ya udah makanya kita support aja lah dia. Dia support dia. Dia biar ya nggak apa-apa lah buat naikin dia biar lucu. Emang lucu sih, makanya pada kesayangannya emak-emak semua tuh di Instagram. Mama. Iya, emak-emak di Instagram tuh sayang banget sama dia. Sayang sama dia. Capo, nggak dimakan sama dia. Kok lu baru lahiran sudah berapa hari nih? 13. Kok lu ada di sini? Iya jalan-jalan dong. Lihat tuh, kan susah nggak? Nggak boleh. Tuh, kan kau bilang. Lagi di Chinese loh, nggak boleh loh. Nah kan kau bilang medis nggak apa-apa, mau makan sambel nggak apa-apa, mau ngapain nggak apa-apa. Banyak banget loh pantangannya kalau orang Chinese kan. Gak boleh mandi, gak boleh keramas. Nih, banyak lo, bokap nyokap lo nggak ini? Nggak cerewet. Bebas. Ya dia punya bapak mamanya bebas, Koko juga bebas lagi. Mau mie, akhirnya mau keramas baru 2 hari atau 3 hari. 7 hari. Oh ya 7 hari ya. Besok keramas, oke. Mau mie makan, mau makan ini ya, mau makan yang lain. Ya kita support aja. Oke. Tapi ya nggak tahu deh ini bener atau enggak. Kadang-kadang terlalu nurutin itu nggak bagus bener deh. Galak nggak dia? Kalau marah doang galak. Kalau marah galak. Iya. Tapi sayang tetap kan. Iya sayang lah. Jadi Van pengen punya anak berapa nih? 1 aja. 1 aja? Kenapa 1? Capek. Dia ngerasain hamil itu Nggak pusing, nggak enak gitu kan. Ya memang yang enak tuh buatnya, Van. Abis itu Ciakponya, dia sama Ciakpo itu sampai apa? Pas datang itu kita lihat itu kayak kesian gitu, kayak stres gitu loh, kayak di meja makan dia gitu, dia duduk sendiri makan kan, kita dari ujung ngeliatin gitu ya. Nggak gitu kali. Nggak iya, aku kan yang ngeliatin kau nggak, aku liatin kau tuh, beneran kayak gitu, sampai kayak gitu, mesti ku videoin deh bener. Kayaknya harmonis banget, lucu banget ya kalian dari rumah tangga kalian ini sekarang ya. Terakhir Van, apa yang kamu nggak suka dari Koko, Van? Apa? Ganjen. Iya sayangku. Tapi lu sayang dia kan? Banget lah. Oke. Top. Janji ya? Iyalah. Jangan lagi. Pastilah. Jangan cari yang lain. Iyalah. Oke, ini sudah Cuma yang terbaik nih. Sayang sama dia. Oke, mantap. Satu-satunya. Thank you Cap sudah datang ke sini. Thank you sudah klarifikasi. Thank you Van sudah klarifikasi dan buat netizen puas di sini. Thank you banyak ya. Siap.